Pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Elsa Tabita dengan NIM 4242220001. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah kepemimpinan dengan dosen Pak Hendro Pranoto, SPD MSc. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Apa sih plagiarisme itu? Plagiarisme itu suatu tindakan yang mengambil karya ataupun ide orang lain dan dia juga bisa mengakui seakan-akan itu karya dia sendiri. Ini biasanya kayak berupa tulisan, menggunakan gambar, ataupun mengambil ide tanpa mendapat izin dari sumbernya. Plagiarisme di masa sekarang ini mengalami peningkatan karena ada beberapa faktor ataupun alasan dengan perkembangan teknologi dan akses informasi. Salah satunya itu kayak kemudahan untuk mengakses internet. Dengan internet, informasi dan dari berbagai sumber sangat mudah untuk diakses atau kita dapatkan. Mahasiswa atau penulis seringkali tergoda untuk menyalin informasi langsung dari internet tanpa ada asumsi apapun. Yang kedua itu copy paste. Ini membuat orang lain, bahkan kita sendiri sebagai mahasiswa, salah satu kemudahan untuk dapat menyelesaikan tugas. Karena kan kita kayak dikasih tugas, terus nanti kita kan menunggu karena kan bisa di copy paste. Itu kan mempermudah kita untuk bisa menyelesaikan tugas kita dengan cepat kan. Terus yang ketiga itu tekanan akademis dan profesional. Seringkali pelajar ataupun penulis, bahkan mahasiswa berada di bawah tekanan untuk menyelesaikan tugas, untuk mencapai hasil dengan menyalin karya orang lain. Kayak dia kan mencari itu kayak dari Google atau dari ChatGPT, mendapatkan karya ataupun jawaban orang lain. Dia kan nanti mikirnya ini kan kayaknya udah banyak dicari orang yang pasti jawabannya juga memungkinkan kan gitu. Terus yang keempat itu kemajuan teknologi AI, sama yang kayak dari ChatGPT, dari ataupun dari media-media manapun. Yang kelima itu kurangnya etika digital. Ini di dunia yang serba digital, norma-norma etika dalam menulis berbagai informasi seringkali hilang. Itu udah kayak nggak diperhatikan lagi. Yang penting dia dapatkan apa yang dia cari gitu kan. Terus dampak dari plagiarisme ini kayak merusak reputasi. Ini dapat menghancurkan karir dan kepercayaan yang telah dibangun. Terus yang kedua itu penurunan kualitas pendidikan. Di dunia akademik, plagiarisme ini merusak integritas pendidikan. Sama, dia itu kayak mengandalkan dirinya sendiri lagi. Dia kayak udah mengandalkan teknologi AI tadi. Terus yang ketiga itu penyebaran informasi yang salah. Seperti seorang menyalin artikel tanpa memahami isinya, bisa menyebarkan informasi yang keliru atau yang sudah ketinggalan zaman, tapi dia tetap menyebarkan informasi tersebut. Baru apa sih bentuk-bentuk yang sering terjadi dari plagiarisme ini? Salah satunya itu plagiarisme mosaik. Ini adalah bentuk plagiarisme yang paling umum. Pelaku mengambil potongan-potongan kalimat atau paragraf dari sumber dan menyusunnya menjadi karya baru seolah-olah itu dari ide dia sendiri. Yang kedua itu plagiarisme parafrase. Dalam bentuk ini pelaku mengubah kata-kata asli dari sumber, tetapi struktur kalimat dan ide utamanya tetap sama. Ini adalah bentuk plagiarisme yang sulit dideteksi karena terlihat seperti karya asli. Baru mengapa sih plagiarisme itu semakin meningkat di zaman sekarang? Salah satunya sama kayak faktor dengan alasan yang tadi. Yang pertama itu karena kemudahan kita untuk mengakses internet. Yang kedua itu tekanan untuk berprestasi. Yang ketiga kurangnya pengetahuan. Peran teknologi di plagiarisme ini itu kayak sumber daya online. Banyak platform menawarkan tutorial tentang penulisan dan pengutipan yang tepat. Kan kita sering cari itu kayak di TikTok, di YouTube. Terus dari akses ke perangkat lunak, alat ini seperti Turnitin membantu mendeteksi plagiarisme dan memperbaiki tulisan. Contoh dari plagiarisme ini salah satunya itu dalam kasus industri musik dari lagu-lagu yang sudah ada tanpa memberikan kredit. Kasus ini seringkali muncul ketika sebuah lagu sudah menjadi populer, terus kemudian ada orang yang mengklaim dari artis ataupun pencipta lagu ini bahwa elemen musik dari lagu ini tersebut diambil dari karya mereka. Di media sosial, plagiarisme konten menjadi hal biasa, sudah umum, jadi nggak asing lagi di medsos kan banyak kayak gitu. Jadi itu nggak asing lagi di dunia zaman sekarang. Banyak kreator yang mengambil ide, video, ataupun gambar dari orang lain kayak
ambil dari TikTok, terus kita hapus watermarknya, itu kan kayak kita buat DSW, ataupun DSW itu kayak seakan-akan kita ambil pemandangan, seakan-akan kita lagi di situ, kayak gitu kan. Terus kasus seperti ini banyak menyoroti betapa pentingnya kesadaran tentang hak cipta dan etika dalam berkarya, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi yang sangat luas. Cara mencegah plagiarisme ini ada dua. Yang pertama itu mendorong kreativitas. Pentingnya untuk menciptakan suasana yang mendukung pemikiran orisinal dan mengenai ide baru. Kita bisa jangan kayak mengandalkan dari teknologi tadi, kita bisa mengandalkan dari diri kita sendiri. Kita keluarkan ide ataupun pendapat yang bisa kita utarakan. Baru ini yang kedua, memahami materi dengan baik. Memahami konsep atau informasi yang akan disampaikan, ini bisa membuat menggunakan bahasa sendiri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai plagiarisme. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Nama saya Aldi Semula. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan parafrase dan apakah parafrase juga bisa dikaitkan dengan plagiarisme? Sebagai plagiarisme. Jadi pengertian parafrase itu adalah menulis ulang ide atau informasi dari orang lain dengan kata-kata sendiri. Jadi ini termasuk plagiarisme, karena kan plagiarisme ini sama juga kayak tadi yang mengikut, bisa mengambil ide atau milik orang lain dan seakan-akan itu punya dia sendiri. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah plagiarisme hanya berlaku untuk tulisan? Tidak, karena plagiarisme ini dapat terjadi dalam bentuk karya, karya seperti seni, musik, program komputer, ide bisnis, dan bahkan penelitian ilmiah. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini, plagiarisme adalah masalah serius di pendidikan sekarang ini. Tindakan mengambil karya ataupun ide orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Dengan itu kita harus penting untuk memahami materi dan menulis ulang dengan kata-kata sendiri dan menggunakan bahasa lebih sederhana tanpa mengubah makna asli. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.